Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 23. Napa lagi? Al-dhiru nikah ini. Al-dhiru podong lahir nosirot. Maksudnya tampakkan an-nikaha ing pernikahan. Hendaknya orang ini kalau menikah itu woro-woro. Pernikahan itu supaya dilakukan secara terang-terangan. Wa'afu lan nyamarno siro, nyamarno al-khidbah, al-khidbah ing lamaran. Jadi lamaran gak usah rame-rame, lamaran sederhana aja. Tapi kalau pernikahan ini sebaiknya resepsi, walaupun tidak harus berlebihan. Kata Rasulullah SAW, "Audin walau bisa." Bikinlah walimah, walau cukup sama 1 ekor kambing, tidak usah 10 ekor sapi. Jangan berlebihan. Tapi memang sunnah untuk mengadakan walimah ya. Terbang menunjukkan pernikahan itu supaya diketahui oleh orang, supaya tidak menimbulkan fitnah. Rawal Dailani. Ubudullah ka'annaka tara. Ubud nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ka'annaka kasdene sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Hendaknya kamu bersungguh-sungguh menyembah Allah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Seakan-akan. Artinya peribadahan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh serius, seakan Allah ada di depan kita. Wa'udda lan nyawisaken sira, bersiaplah utawa milang-milang sira nafsaka ing awak sira fil mauta ing dalam pira-pira wong mati. Hendaknya kamu itu selalu berhitung menjadi golongan orang yang mati. Artinya persiapan mati setiap saat. Kita orang tidak tahu ya. Tapi setiap saat hendaknya kamu bersiap bahwa kapanpun siap atau tidak siap, kalau sudah waktunya kita pasti akan mati. Artinya berbuatlah terbaik ya. Lakukan terbaik agar hidup kita ini menjadi kenangan terbaik. Hendaknya kamu menghitung dirimu dari golongan orang yang mati. Artinya jangan terus kamu bermimpi hidup selama-lamanya. Hendaknya semua manusia punya kesadaran bahwa hidup ini pasti berakhir, cepat ataupun lambat. Maka jangan membiarkan diri lalai. Iyaka wa da'awatil wa iyaka wa dawatil madlum. Iyaka wa tiosiro wa da'awatil madlumi ing piro-piro tungane wong kang den zalimi ya. Hendaknya kamu hindari doa orang teraniaya. Artinya jangan sampai berbuat aniaya kepada siapapun. Jangan mengambil hartanya, jangan menipu, jangan berbohong. Fa innaha mustajabatun. Karena doa orang teraniaya itu mustajabah. Doa orang teraniaya itu didengarkan oleh Allah. Wa alaika bi sholatil ghadati. Wa alaika lan tepono sira bi sholatil ghadati kelawan salat subuh. Hendaknya kamu selalu menjaga salat subuh ya. Salat di waktu pagi. Salat subuh ini punya nilai tersendiri. Kata Rasulullah SAW,
siapa orang sholat subuh dalam berjamaah, maka dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang sholat subuh ini berat ya. Ada dua sholat yang berat bagi orang munafik. Satu sholat isya, dua sholat subuh ya. Isya biasanya orang teledor, waktunya panjang, nonton TV, main game, keturun ya. Makanya jaga sholat isya dan jaga sholat subuh ya. Ini penting. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang sholat jamaah isya, itu pahalanya seakan dia tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa orang kemudian sholat jamaah isya terus jamaah subuh, pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk. Makanya ini lebih penting daripada melekan. Kalau bisa ya jamaah ya sholat subuh ya. Tapi kalau harus memilih, lebih baik jamaah subuh ya. Wa falau ta'lamuna wa sholatil isya ilang sholat isya ya. Sholat subuh, sholat isya jagalah. Fashhadhuma mongko nekanano sira huma ing sholat subuh lan isya. Hendaknya kamu selalu berusaha datang jamaah subuh isya. Falau ta'lamuna lamun weruh sira kabeh ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem subuh lan isya. Kalau kamu tahu pahalanya sholat subuh dan isya, artinya besarnya ya. Semua ini pahalanya besar, tapi sholat subuh dan isya ini punya nilai yang lebih besar ya. Falau ta'lamuna ma fihima, lamun weruh sira kabeh ma ing perkara fihima kang ing dalem kurune subuh lan isya, la atauhuma yakti bakal nekani sira huma ing jamaah subuh lan isya walau habwan, senajan kelawan berangkang. Habwan itu merangkak ya. Begitu besarnya pahala sholat jamaah subuh dan isya. Kalau kamu tahu pahalanya ya, kamu pasti akan berusaha datang jamaah subuh isya, walaupun kamu harus berangkang. Apa berangkang? Merangkak. Artinya orang yang setruk-setruk gitu loh, masih kepingin berangkat ke masjid. Orang yang lumpuh, orang yang sakit, kalau dia menyadari betapa besarnya pahala jamaah subuh dan jamaah isya, dia akan berusaha berangkat walaupun dengan merangkak. Nah, artinya kalau cuma sakit dikit-dikit, ngeluh, pilek, jangan ninggalkan jamaah. Kata Rasulullah SAW, seandainya kamu tahu pahalanya jamaah subuh dan isya, kamu akan datang walaupun merangkak. Artinya kamu tidak rela ketinggalan jamaah subuh dan isya. Makanya ini harus diperhatikan ya. Usahakan bagaimana supaya bisa jamaah subuh. Ya malam hari segera tidur ya. Penyakitnya nggak sembahyang subuh itu karena malam hari begadang ya. Malam hari ngobrol, main game, main HP, itu penyakitnya. HP itu menjadi setan kalau kamu tidak sholat subuh. Rata-rata orang hari ini godaannya ya HP-nya itu. HP-nya yang asik, game, YouTube ya. Sampai larut malam sehingga subuh tidak bisa bangun. Ini yang harus dikurangi ya. Setan gepengnya ini ya. Jauhi ya. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Hendaknya kamu
menjauhi ya. Jangan seperti itu ya. Jangan sampai kamu tidak jamaah subuh. Apalagi di pondok ya. Di pondok ini mutlak ya. Harus jamaah, ini penting ya. Rawahu Tabrani. Ubudullah ka'annaka tarah. Ubud nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Ka'annaka kaya setune sira iku tarahu ningali Allah ya. Hendaknya kamu menyembah Allah itu serius, seakan-akan kamu sedang melihat Allah ya. Makanya belajar tauhid itu penting ya. Allah itu bersamamu. Allah itu bukan di Mekah. Allah itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Makanya kalau kamu sholat, hendaknya kamu merasa Allah itu ada di depanmu. Kamu sedang sholat melihat Allah ya. Dengan mata hati tentunya. Fa illam takun tarahu, fa illam takun lamun ora ana sira kabeh iku tarahu ningali sira hu ing Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah dalam bayangan hatimu, kamu tidak bisa melihat dia. Fa inna usdin Allah iku yaraka ningali sapa Allah ka ing sira. Kalau kamu tidak merasakan bisa melihat Allah ya, maka yakinilah bahwa Allah itu melihatmu ya. Allah itu melihat kita di mana hari ini, saat ini Allah melihat kita ya. Sehingga orang ini hidupnya hati-hati ya. Karena merasa sedang diperhatikan oleh Gusti Allah. Kamu dipandang CCTV aja kan takut. Allah itu wah bukan segera CCTV ya. Manusia ini lebih takut CCTV daripada Allah. Makanya melanggar, bohong, padahal dia itu dilihat oleh Gusti Allah ya. Allah melihatmu. Wahsub nafsaka ma'al mautah. Wahsub lan ngitung sira nafsaka ing awak sira minal mauta saking golongane pira-pira wong mati ya. Hendaknya kamu itu menghitung dirimu sudah masuk kelompok orang yang meninggal. Artinya jangan enak-enakan di dunia ini. Jangan tenang-tenang ya. Urip mung mampir ngombe kata orang Jawa. Hidup ini cuma seperti minum, mampir minum. Namanya mampirnya kan tidak lama tuh, mampir. Masa ada orang mampir bangun rumah? Oh, gak mampir. Mampir itu cuma turun sejenak, transit ya. Kita ini menuju perjalanan ke akhirat. Finish kita itu surga ya. Makanya perhatikan, jangan sibuk dengan dunia saja. Hitung dirimu ya. Anggap dirimu dari golongan orang-orang yang masuk kuburan. Artinya persiapkan dirimu ya. Wattaqi da'watal mazlum, wattaqilan utiya sira da'watal mazlumi ing dungane wong kang den zalimi. Hendaknya kamu takut doa orang teraniaya ya. Fa innaha mustajabatun. Fa innaha suduni da'watal mazlum iku mustajabatun mustajabah. Artinya ini seringkali diulang oleh Rasulullah SAW. Doa orang teraniaya itu didengar oleh Tuhan ya. Walaupun itu orang kafir ya. Tidak boleh menganiaya siapapun ya. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada halangan antara dia dan Allah. Allah mendengar, Allah pasti menolongnya, cepat atau lambat ya. Orang-orang berbuat zalim, orang-orang yang semena-mena, cepat atau lambat ya, hanya soal waktu, pasti akan mendapatkan balasannya. Rawahu Abu Nuaim. Ubudur Rahman, ubudu nyembah sira kabeh. Ar-Rahman ing Gusti Allah kang Maha Rahman. Sembahlah Allah yang Maha Rahman.
ubud nyembah syur orang moho welas asih. Wa at'imu lan awe mangan sira kabeh, awe mangan sira kabeh atau ama ing panganan. Ubudur Rahman. Kenapa kok Allah menyebutkan Ar-Rahman dari 99 nama Allah? Karena Ar-Rahman ini rahmat Allah yang maha luas ya, di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan at'imut ta'am, berilah makan ya. Jangan jadi pelit ya. Berilah makan. Apalagi bulan Ramadan ya. Berilah makan. Beri buka, beri sembako ya. Berilah kebaikan pada orang lain, at'imut ta'am ya. Secara umum tetangga kita. Makanya di Jawa ini ada budaya ater-ater ya. Kalau tidak musim corona biasanya kan orang ini saling antar-antar ya. Ini budaya yang baik, at'imut ta'am, berilah makan. Siapapun jangan dipilih-pilih. Tetangganya kasih semua ya. Wa afsus salam. Wa afsulan masyhur nasira. Assalama ing salam. Masyhurkan salam artinya hendaknya ucapkan salam, umumkan, biasakan, budayakan ya. Pada siapapun, kenal tidak kenal, sapalah dengan salam. Ini simbol perdamaian ya. Siapapun, ketemu siapapun, ketemu pelanggan di pasar, ketemu teman, siapa, assalamualaikum, kenal tidak kenal, ucapkan salam. Ini sunnah ya, sunnah Rasulullah SAW. Dan untuk menciptakan rasa aman supaya orang ini saling sapa gitu loh. Ketemu orang lain ini kenal tidak kenal saling sapa ya. Nah salam ini adalah cara untuk kita menegur ya. Kenal tak kenal, assalamualaikum. Untuk memperbanyak teman, sehingga kita ini tahu, oh ini muslim sama muslim ya, kita saudara gitu loh. Tadkhulu mongko bakal mlebu sira kabeh, mlebu al jannata ing swarga bisalamin kelawan selamat. Kalau kamu melaksanakan 4 hal tadi, pertama ubudur Rahman, sembahlah Allah, beribadahlah kau dengan ikhlas, dengan bertauhid. At'imut ta'am, berilah makan. Yang ketiga afsus salam, masyhurkan salam, budayakan salam. Kalau ini kamu lakukan, tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu melakukan hal yang diperintah Nabi itu, kamu akan masuk surga dengan selamat ya. Besok akan disambut salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Ini adalah amalan-amalan yang akan membuat kamu masuk surga ya. Perbuatan ini akan membuat kamu masuk surga ya. Karena Allah sudah memberi janji ya dalam Al-Quran, tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun ya. Kamu akan masuk surga dengan perbuatan. Loh, tapi ada hadis katanya bahwa orang ini tidak masuk surga sebab amal. Nah, karena mereka itu semua akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada pertentangan. Artinya apa? Mereka berbuat baik itu ya karena rahmatnya Gusti Allah. Karena Allah menghendaki dia jadi orang baik, Allah gerakkan hatinya berbuat baik ya, dan dia akan masuk surga gitu loh. Ibadah yang sesungguhnya ya. Orang beribadah ini ada tingkat-tingkatnya. Ada orang ibadah itu memang cari pahala, nah, motivasinya gitu. Kamu kenapa puasa? Ingin pahala. Kamu puasa supaya apa? Tidak disiksa. Nah, ada orang motivasi begitu. Tingkatannya masih begitu. Ada yang tingkatan kedua itu
memang ibadah bukan karena minta pahala. Karena apa? Karena dia ingin menjadi hamba Allah ya. Mencintai Allah ya. Ada yang beribadah yang di atasnya lagi karena apa? Untuk menghamba kepada Allah ya. Ada orang yang memang tidak perlu pahala. Seperti Rabi al-Adawiyah itu ibadahnya dia bilang, ya Allah kalau saya beribadah ini karena surga, tutup surga bagi saya. Kalau saya beribadah ini karena neraka, karena takut neraka, masukkan ke neraka saya. Jadi saya tidak ingin menyembahmu karena apa-apa. Itu cinta yang tulus ya. Ada orang yang seperti itu, yang memang beribadah semata-mata karena ingin menghamba, mencinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang memang perlu motivasi. Makanya ya Nabi memberi jaminan, ini kamu melakukan ini masuk surga, kamu buat ini masuk surga. Ini untuk kelas ya, ada kelas-kelasnya. Karena orangnya ada yang kelasnya pedagang. Pedagang itu kalau nggak untung nggak beli ya. Ada yang kelasnya budak. Kalau nggak kerja dipukul, takut dipukul. Tapi ada yang kelasnya memang cinta ya. Nggak karena apa-apa, ya karena cinta ya. Ini tingkatan yang ikhlas ya. Rawahu Abu Nuaim, rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. I'tadilu fi sujud. Hadis selanjutnya, i'tadilu podo gawe sedengan. Maksud i'tidal, jejeg fi sujudi dalam sujud. Kalau kamu sujud itu hendaknya apa namanya tegak ya. Maksudnya begini, orang sujud ya dalam kitab fikih disebutkan beda laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki sujudnya kan ininya sikunya dinaikkan begini ya, dipisah ini. Begitu juga rukuk sujud laki-laki berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki ini dipenggang, nah sujud begini, rukuk juga begitu, tegak rukuk maksudnya ini. Kalau perempuan itu begini, nah, artinya ininya sikunya teguk ke dalam begini, jika runtuh. Ini. Kalau laki-laki begini. Lah, yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh wala yabsutu ahadukum dhira'aihi. Wala yabsutu lan ojo beber sapa ahadukum salah sujud sirabe dhira'aihi ing niki lho napa? Lengan loro ne ahad. Imbisa tol kalbi koyok bebere asu. Yang tidak boleh itu begini ya. Sujud perhatikan. Sujud itu yang tidak boleh itu beginilah. Sikunya sikut ini kesini ditaruh di beber kayak anjing nih. Kamu tahu anjing kalau duduk kan begini. Ini imbisa tol kalbi. Jangan kamu sujud seperti ini. Artinya apa ini? Siku dan tangannya ini begini kelihatannya nempel begini. Hendaknya sujud itu begini ya, tegak gini. Atau kalau perempuan begini. Jangan begini kayak anjing tidur. Nah, ini yang disebut dengan imbisatul kalbi. Jangan posisi sujudmu itu seperti anjing duduk. Kamu lihat anjing kalau duduk kan kaki depannya selonjor begini ya, bertumbuh ke sini. Jadi kalau sujud begini, penggangkan begini. Kalau perempuan ke dalam begini ya. Caranya begitu ya. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Ada aduwika. Sekarang hadis selanjutnya, ada aduwika utawi luweh musuh sirah. Maksudnya musuh yang berbahaya, orang yang sangat memusuhimu ya. Iku zaujatuka bojo sira. Wah, musuh istrimu ini musuhmu. Ya apa kok musuh? Musuh dalam selimut iki. Alladzi tudhajiuka kang ngancani turu sapa zaujah ka ing sira. Maksudnya gimana ini kok istrimu ini musuh yang paling berat. Nah, maksudnya bukan berarti musuh apa? Kayak kebencian bukan ya. Ada aduwika ini maksudnya yang dimaksud bukan Rasulullah menganggap istrimu itu jadikan musuh, kulut,
tempilingan, tidak begitu ya, bukan begitu ya. Itu namanya baghdha. Ada aduwika zaujatuka, musuhmu yang paling musuh yang berat itu adalah istrimu. Artinya adalah godaan dia ini loh bahaya gitu loh. Sebab orang ini karena istrinya bisa jadi koruptor ya. Karena tekanan istrinya bisa jadi dia melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah gitu loh. Jadi artinya bukan berarti istrimu itu harus dimusuhi, bukan. Tapi kamu harus waspada ya. Waspadalah ya. Pasanganmu ini bisa menjadi musuh. Artinya Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran kan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ya. Allah mengatakan di antara istrimu, anakmu itu ada yang jadi musuhmu. Hendaknya kamu hati-hati ya. Maksudnya bukan berarti musuh secara fisik, menjadi istri ini harus dikebuki, bukan begitu ya. Artinya istrimu ini bisa membahayakan dirimu kalau kamu tidak hati-hati. Banyak orang kepreset gara-gara istrinya. Kasus-kasus korupsi ini kan banyak karena istrinya yang disuap ya. Istrinya yang diberi sesuatu akhirnya mempengaruhi kepada kebijakan suaminya ya. Sehingga dia menjadi terpeleset. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan supaya kamu hati-hati, maksudnya waspada. Bukan berarti tidak boleh mencintai istrinya. Ya itu sudah sewajarnya. Rasulullah SAW juga mencintai istrinya, juga mencintai keluarganya, mencintai Fatimah, mencintai Hasan Husain ya. Artinya Rasulullah mencintai keluarga, mencintai anak istrinya. Akan tetapi dengan harusnya kita waspada gitu loh. Hendaknya kamu berhati-hati ya. Anakmu ini kalau salah urus, istrimu kalau kamu salah urus, bisa jadi mencelakakan dirimu ya. Nah dia bisa menyeret suaminya kepada perbuatan yang tidak benar. Makanya istri-istri zaman dahulu itu istri yang solihah ya, itu selalu mengatakan pada suaminya ya, bahwa hati-hati nih ya, kita ini fa inni la asbiru alal ju' wa la asbiru alan nar. Suami kerja yang baik, kami ini bisa tahan lapar, tapi kami tidak tahan masuk neraka. Nah itu istri yang solihah. Istri suaminya diarahkan supaya jujur, bukan suami istri yang toleha. Ini kamu ini gimana kok gak suki-suki, gawe goblok, kancamu suki. Akhirnya dia termotivasi untuk korupsi ya, ini yang bahaya seperti itu ya. Artinya Quran itu atau Nabi Muhammad SAW memberi isyarat ya, isyarat supaya orang itu berhati-hati gitu lah. Wa ma malakat wa malan berkoro malakat kang miliki opo yaminuka kekuasaan sira, maksudnya budak yang ada di tangan Awutilami ya. Otu ayunakum hadzaha minal ibadah. Utu paringo sira kabeh ayunakum ing pira-pira peninggal sira kabeh hadzaha ing bagiane ayun minal ibadati saking ibadah ya. Sahabat Nabi diingatkan oleh Nabi, hendaknya anggota tubuhmu itu ibadah, termasuk matamu itu gunakan ibadah gitu. Nopo ibadahnya? Mata. An-nadhru rupani ningali fil mushafi ing dalam mushaf. Artinya hendaknya gunakan mata kita ini untuk melihat Al-Quran. Jangan lihat HP terus ini. Ini penyakit nih. Penyakit modern ini HP. Sampai ada penelitian, saya lihat di Kompas, memberi anak kecil HP itu sama dengan memberi dia ganja ya. HP ini sudah sederajat dengan narkoba ya. Coba anak yang bandel-bandel itu pasti penggila HP itu. Demi HP ini orang bisa sampai
nggak sholat, nggak ngaji ya. Berbahaya sekali. Maka hendaknya kamu bisa mengendalikan diri ya. Kalau malam hari itu taruh HP-mu itu taruh, habis sisa taruh di bawahnya bantal, jangan dilihat. Berbahaya kalau kamu terus-terusan HP-an itu. Apalagi kalau ada charger di sampingnya, juga ente-ente sungi, ngurup terus. Makanya saya kan selalu ada charger di kamar, saya buang gitu. Itu penyakit itu. Karena kamu kalau main game pakai charger, juga ente-ente baterai ini, terus gak mari-mari. Buang itu penyakit itu. Gunakan matamu untuk apa? Baca Quran. Itu yang harus kamu lakukan. Jangan terus-terusan HP. Baca Al-Quran ya. Hendaknya kamu gunakan matamu beribadah. Apa ibadahnya? An-nadhra fil mushaf. Ningali fil mushafi dalam mushaf. Jadi ibadah yang paling baik itu baca Quran dengan membaca ya. Maksudnya melihat ke kitab ya. Orang baca Quran dengan melihat ya, dibanding dengan hafalan. Lebih bagus sama melihat. Karena kalau melihat ini kan ada ibadahnya mata ya. Matamu melihat. Dan penelitian membuktikan orang yang membaca Quran dengan melihat ini tidak bisa pikun ya. 85% kecerdasannya itu awet. Karena ini melatih kesesuaian antara mata, mulut dan telinganya. Makanya ini aktif semua. Orang yang setiap hari baca Quran itu tidak akan pikun ya. Penglihatannya akan awet. Karena ini latihan yang sempurna ya. Baca Quran, membaca. Jadi matanya melihat, mulutnya mengucapkan, telinganya mendengar. Ini yang terbaik ya. Itu lebih bagus daripada tidak membaca mushaf. Wa tafakkura, yang kedua ibadahnya mata itu tafakkur, memikir, tadabbur ya, angen-angen ya. Hendaknya kamu berusaha memahami Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran cuma dibaca aja. Kata Rasulullah SAW, akhir zaman ini nanti banyak orang baca Quran ya, bahkan hafal Quran, tapi Quran tidak lewat di tenggorokan. Artinya dia hanya ngomong tok. Baca Quran lancar tapi kelakuannya rusak. Karena apa? Quran tidak masuk ke hatinya. Hanya lisannya. Yang sedih, kemarin saya lihat ada kasus apalah di Jogja ya, begitu orang hafal Quran tapi melakukan perbuatan yang tercela. Kenapa? Yaitu karena Quran tidak masuk ke hatinya ya. Jadi hafal saja belum jaminan ya. Hafal itu jelas bagus ya, baca Quran dapat pahala. Tetapi hendaknya jangan hanya hafal. Yang lebih penting harus tafakkur, tadabbur. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Quran ini berkah ya, penuh berkah. Kalau kamu tadabbur, kalau kamu angen-angen artinya, kalau kamu fahami maknanya, disitulah berkah Al-Quran. Jadi Quran ini berkah bukan untuk ditaruh di atas lemari, taruh di atas pintu, dibuat jimat. Berkah Quran bukan di situ. Berkah Al-Quran itu dalam tadabburnya, memahami artinya. Makanya hari ini kita kalau tidak bisa belajar lebih bagus ya terjemahlah, supaya kamu tahu maknanya apa sih. Oh ini ayat tentang larangan ini, larangan itu. Fahami ya, Al-Quran itu difahami. Allah mengecam keras orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Allah mengecam orang yang cuma baca Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu nggak ngerti, nggak mau mempelajari makna Quran, atau hatinya sudah tergembok? Allah mengatakan orang yang nggak paham Quran itu hatinya terkunci. Makanya hendaknya
Ramadan ini ya naik satu step. Di samping baca Quran, berusahalah untuk memahami Al-Quran, tafsirnya, terjemahnya ya, supaya kita itu ngerti, sehingga bacaannya itu betul-betul masuk ke hati ya. Rasulullah SAW itu mendengar Al-Quran itu nangis ya. Ada satu hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyuruh sahabat Ibnu Mas'ud baca Quran. Iqra ya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud gak mau. Loh, aqra'u wa ilaika unzil. Masa saya yang baca Nabi? Quran ini penjenengan yang dapat wahyu, kok saya yang disuruh baca? Nabi mengatakan bal uhibbu an asma'a min ghairi. Saya ingin dengar dari orang lain. Akhirnya Ibnu Mas'ud baca Quran. Sampai ketika Ibnu Mas'ud membaca satu ayat, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah mengatakan yakfikal an, cukup Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan wa idzan ainahu tadhrifan. Ketika saya baca ayat itu berhenti, disuruh berhenti, saya lihat Rasulullah menangis. Nah, Kanjeng Nabi baca Quran, dengar Quran nangis. Kita dengar Quran ketawa. Gimana ini? Maka kata Imam Nawawi dalam At-Tibyan, hendaknya kalau orang baca Quran itu memahami artinya. Idza qara'tumul Quran fabkau. Menangislah kau kalau kau baca Quran. Berusahalah menangis, berusahalah mengerti sehingga kita bisa menangis gitu loh. Wa ilam tabqu falyatabakau. Kalau kamu tidak bisa menangis, berusahalah menangis ya. Usahakan baca Quran itu menangis. Kalau tidak bisa, berusahalah menangis. Ya apa usahakan memahaminya supaya kita bisa menangis. Kalau nggak bisa nangis, fabku ala adamil buka fa innahu bala. Kalau kamu tidak bisa menangis dan tidak bisa berusaha menangis, menangislah karena kamu tidak bisa menangis. Jadi kalau kamu baca Quran tidak bisa menangis, harusnya itu yang kamu tangisi. Menangislah ketika kamu tidak bisa menangis membaca Al-Quran. Fa innahu bala, itu belai, itu sudah bencana itu. Jadi hendaknya berusaha memikir supaya kita ngerti. Imam Abu Hanifah diriwayatkan membaca Al-Quran hanya 2 ayat aja. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya 2 ayat itu diulang mulai Isya sampai subuh sambil menangis ya. Jadi Abu Hanifah hanya baca 2 ayat itu aja. Itu cukup untuk dia menangis Isya sampai subuh ya. Jadi ada sahabat melihat Imam Abu Hanifah baca Al-Quran setelah Isya, hanya mengulang 2 ayat itu aja. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Membayangkan betapa adilnya Allah. Siapa orang berbuat baik sekecil apapun, zarrah. Zarrah itu biji yang terkecil, atom, debu terkecil, khairan yarah, akan terlihat besok di akhirat. Sekecil apapun perbuatan baik terlihat, akan lihat di depan Allah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan akan dilihat di depan Allah. Dia membayangkan betapa menakutkan pengadilan Allah itu. Sekecil debu aja akan terlihat. Lalu itu cukup untuk membuat beliau menangis mulai Isya sampai subuh. Hanya 2 ayat aja. Kita kadang baca 1 juz nggak ngefek. Karena apa? Nggak paham artinya ya. Ada orang baca Quran toyib. Karena apa? Nggak tahu artinya. Seandainya kamu tahu artinya ya, pasti menangis ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Introspeksi ya. Al-Quran ini seandainya diturunkan ke gunung, hancur. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung aja gemetar takut mendengar Al-Quran ini ya. Khashi'an, la ra'aitahu khashi'. Gunung aja ketakutan.
mendengar Al-Quran itu. Jadi kalau kita mendengar Al-Quran kok gak tergetar hati kita, koreksi, berarti hati kita ini sudah batu lebih dari gunungnya. Gunung batu aja tergetar mendengar Al-Quran itu. Kalau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ketakutan gunung batu itu loh, yang atas itu loh, mendengar Al-Quran itu ketakutan, gemeter. Lah kalau kita ini dengar Quran kok gak gemeter, berarti koreksilah, hati ini sudah batu mungkin ya. Kalau gak takut kita dengar Al-Quran ini, berarti hati kita ini sudah membatu. Ya ini yang harus ditangisi. Menangislah karena kita tidak bisa menangis baca Al-Quran. Mungkin hati kita sudah sedemikian keras ya, maksiat sudah sedemikian banyak sehingga hati ini tidak tergetar sama sekali oleh Al-Quran. Nah, maka Nabi mengatakan tafakkur, hendaknya kamu fikirkan Al-Quran itu ya. Fahami Al-Quran ya, tadabbur ya, supaya kita ini memahami, mendapat berkah dari Al-Quran ya. Harus ngertilah Al-Quran ini kan ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada nasihat-nasihat, ada kisah-kisah ya, balagho, isyarah, keajaiban, macam-macam ya isi Al-Quran. Kalau kita fahami itu luar biasa. Dan orang yang memahami Al-Quran pasti hatinya akan lembut ya. Dulu kata nenek saya, kakek saya, Mbah Yanwar, itu mondoknya di Panji, di Sidoarjo. Guru kakek saya namanya Kiai Khozin. Itu kalau baca Quran katanya nangis luar biasa, sehingga dia sampai tidak mau jadi imam di masjid. Karena kalau dia baca Quran, orang sak masjid tangis-tangisan. Dia tergetar oleh bacaan dia itu, sehingga dia kalau baca Quran tadabbur menangis dan orang sak masjid menangis semua. Karena hatinya betul-betul bergetar ya. Hari ini orang baca Quran nangis diketawain. Wal i'tibara inda ajaibi. Wal i'tibara lan ngalap i'tibar bi ajaibihi, kelawan piro-piro keajaiban Al-Quran ya. Hendaknya kita ini mengambil i'tibar. Oh, Allah itu menceritakan dalam Al-Quran tentang apa? Keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran banyak hal ya. Dunia modern hari ini sudah mengakui kehebatan Al-Quran ya. Termasuk profesor dari Perancis yang meneliti mumi Fir'aun bawahnya. Fir'aun itu kan Allah katakan di Al-Quran, Al-an nunajjika bi badanika, aku selamatkan kau dengan tubuh. Ada tubuh Fir'aun itu memang diawetkan, diabadikan oleh Allah supaya menjadi ayat. Dan ternyata setelah mumi Fir'aun dibedah, memang ada garamnya di dalamnya itu. Jadi betul-betul dia dulu tenggelam ya. Jadi cerita Quran ini tidak bohong, bahwa Fir'aun itu dulu tenggelam di lautan. Karena setelah sekarang diotopsi mayat Fir'aun itu, ternyata memang di jantungnya, di parunya ada garamnya. Dan itu tidak mungkin kalau dia tenggelam di lautan. Teknologi hari itu belum memungkinkan pengawetan pakai garam. Loh, itu keajaibannya. Al-Quran ini menunjukkan banyak hal yang harusnya kita fahami, sehingga kita ini tadabbur, menghayatinya. Ini yang harus kita lakukan ya, supaya kita dapat manfaat dari Al-Quran ya. Ini moga-moga membuat kita semakin faham pada Al-Quran.